Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK kelas 10 di mana saja Anda berada, khususnya SMA IT Ulil Albab di Batam. Bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam pembahasan pendidikan agama Islam kelas 10 bab 2 bagian yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu perbuatan zina. Namun sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sampaikan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah masih diberikan kita kesehatan, diberikan nikmat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ananda sekalian, bahwasanya rentetan dari pembahasan larangan pergaulan bebas itu kita membicarakan tentang perbuatan zina. Karena pergaulan bebas itu efek negatifnya luar biasa sampai kepada terjadinya perbuatan zina. Zina itu adalah perbuatan amoral yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya dan mengabaikan larangan Allah. Sehingga di masyarakat hukuman adat itu keras kepada mereka. Ketika ada yang melakukan zina, bahkan sampai diusir dari kampung. Nah, nanti ada sanksi-sanksi dari perbuatan zina itu. Dari segi pengertian, zina itu berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Itu pengertian zina. Sedangkan dalil larangan perbuatan zina itu dalam surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat 32. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan ayat ini menyebutkan bahwasanya jangan mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ada beberapa praktek-praktek pergaulan bebas yang dilakukan di tengah masyarakat, ya, yang intinya arahnya itu akhirnya terjadi perbuatan zina. Nah, perbuatan zina itu sanksinya besar sekali. Ini bisa dibaca dalam surah An-Nur ayat 2. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, tolong dicatat juga nih, dicatat di buku tulis kalian, nah, ayatnya dan artinya, kemudian dibaca, ya dihafal lah, karena kalau sering membaca insya Allah akan hafal. Ini tentang akibat perbuatan zina. Ini hukuman bagi pelaku zina. Allah mengatakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Akhir ayat. Kata Allah, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali. Nah, ini kalau pezina itu ya belum berkeluarga. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, bukan didera lagi, tapi dirajam.
Ini pembahasan berikutnya, kita sampaikan nanti apa itu zina muhsan. Kandungan ayat ini juga menyebutkan perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang beriman dilarang untuk berbelas kasih untuk menegakkan kebenaran ini. Nah, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, didera 100 kali. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Nah, ini karena mendekati perbuatan zina, yaitu bersunyi diri, berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Ini disebut dengan khalwat. Macam-macam dan sanksi zina yang disebutkan tadi. Yang pertama, didera atau pukulan sebanyak 100 kali. Ini bagi pezina ghairu muhsan. Dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka, dibuang sejauh-jauhnya. Kemudian yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan, yaitu yang sudah berkeluarga tapi dia berbuat zina. Itu hukuman rajam ini dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada dan lehernya. Nah, tempat melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Jadi siapa saja yang lewat pada tempat itu, maka tanpa kasihan harus melempar sampailah pelaku zina itu meninggal. Emang itu hukuman yang diberikan Allah. Kalau pemerintahan itu ada pemerintahan Islam, melaksanakan syariat. Bagaimana kalau pemerintah itu tidak pemerintahan yang menegakkan syariat? Ya, maka bertobatlah dengan sebenar-benar tobat kepada Allah SWT atas perbuatan keji itu. Ya, tapi urusan di akhirat tentu bersama Allah. Apakah diazab oleh Allah, diberikan pengampunan, walau alam. Banyak sekali akibat dari zina itu. Yang pertama, merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinahan. Ini merusak garis keturunan. Dan yang kedua, bisa menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, ya, karena pergaulan bebas, berbuat seenaknya laki-laki dan wanita yang tidak muhrim, ya, melakukan perbuatan ini. Bahkan nanti juga akan diberikan oleh Allah azab ketika di sebuah daerah sudah mayoritas orang melakukan hal itu, maka turunlah azab sebagaimana azab-azab yang diberikan para umat-umat terdahulu karena melakukan perbuatan zina. Kemudian menimbulkan merusak ketenangan hidup berumah tangga. Jadi orang yang hidup berumah tangga karena zina itu beredar di tengah masyarakat, mereka khawatir suaminya akan terlibat zina, istrinya akan terlibat zina, sehingga rumah tangga tadi tidak tenang. Yang keempat, menghancurkan rumah tangga itu kalau terjadi perbuatan itu yang dilakukan oleh istri atau suami. Ya, mungkin disebut dengan perselingkuhan. Kemudian merebaknya perzinahan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit. Ya, namanya penyakit sifilis, penyakit AIDS dan azab-azab lainnya. Jadi dari aspek sosial kemasyarakatan, dari segi aspek medis dan aspek ukhrawi, yaitu aspek keakhiratan rohani, juga merusak semuanya. Jadi berhati-hatilah dengan perbuatan
zina. Dan memang Allah mengawali surat ini dengan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan zina. Siswa dan siswi sekalian di mana saja berada, mudah-mudahan pembahasan tentang materi untuk meninggalkan perbuatan zina ini bisa kalian tambah dengan pembacaan buku-buku lainnya, terutama pendidikan agama Islam, supaya menambah pengetahuan dengan mengerti dan mengetahui larangan untuk berbuat zina. Maka insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan untuk menghindarinya. Sering-seringlah beribadah kepada Allah, laksanakan tugas-tugas dengan baik. Kemudian jangan ada waktu kosong dalam keseharian. Gunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin untuk aktivitas yang positif, aktivitas belajar, menuntut ilmu, mungkin juga olahraga, atau membuat karya-karya terbaik, membantu orang tua, dan juga aktif di masjid dan melaksanakan ibadah dengan tertib. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa dukung channel dakwah dan pendidikan ini dengan cara like, share, dan subscribe. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.